Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Fadrianto. Selamat pagi. Sekarang hari Kamis ya. Sekarang saya sedang di tol, jadi perjalanan ke Surabaya ngantar istri dan sekaligus saya berangkat kerja. Begini teman-teman, saya ingin merespon ya beberapa komentar dari netizen nih. Jadi walaupun kita ini baru memulai berselancar di dunia YouTube, ternyata sudah punya netizen juga. Ada komentar-komentar yang menarik, gitu kan, mendukung. Ada juga komentar julid, menohok banget. Jadi kemarin saya itu ceritanya lagi habis maghrib itu mau nganter istri ke stasiun Wonokromo dari tempat kerjanya. Karena kan kalau saya biasanya kerja itu sampai malam, jadi istri pulang duluan naik kereta. Jadi waktu itu saya kebetulan ngisi bensin di pom bensin Ngagel, teman-teman, setelahnya Novotel. Saya di situ habis ngisi bensin karena memang jadwal keretanya masih terbilang lama, jam 7-an lebih. Akhirnya istri minta ke Kopi Kenangan. Kopi Kenangan situ kan ada memang di pom bensin Ngagel ya. Kita nongkrong lah di situ, nongkrong sebentar kan, beli. Terus saya ngevideo, saya posting lewat video short YouTube. Dan ternyata ada yang komen, karena kebetulan nih captionnya saya kan kemarin waktu saya posting itu pacaran dulu guys gitu, judulnya itu apa ya, lagi nongkrong gitu aja udah. Ternyata ada komen, namanya inilah Bang siapa ya, MT, Bang MT, nggak usah disebutin namanya. Ada kok di kolom komentar, karena saya kolom komentar saya nggak pernah nggak pernah saya hidden. Jadi biar semua orang itu komentar, kira-kira ada bentuk kritik atau bentuk apalah terserah, karena itu bagus komentar ya. Nah kebetulan komentarnya begini: kalau Anda masih sayang sama orang tua, kenapa Anda pacaran? Kan begitu. Nah, jadi akhirnya saya mikir loh, iya juga sih, memang benar gitu kan. Karena kalau konteksnya pacaran, itu benar memang. Dalam agama itu tidak ada istilah pacaran. Yang ada itu tunangan. Tunangan kan itu ikatan ya sebenarnya ya. Ikatan tunangan untuk mengikat orang, dan setelah itu menikah, baru menikah. Nah itu ada jelas, itu diperbolehkan. Tapi kalau pacaran ini kan pacaran ini kecenderungannya lebih ke hal-hal yang negatif. Tidak ada istilahnya pacaran ya. Kalau istilahnya itu ada sebenarnya di Al-Quran, seperti yang disebutkan waktu Piala Dunia itu, pembukaan Piala Dunia. Itu kan ada di situ. Ya kurang lebih kita ini berbeda-beda bangsa, berbeda-beda ras, budaya, dan juga ada laki dan perempuan. Tujuannya satu, ta'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ya akhirnya orang itu memaknai itu dengan apa? Dengan tunangan. Tapi bukan dengan pacaran. Namanya anak muda ya cenderungnya pacaran kan. Ya memang bagus, komen itu bagus banget. Tapi sayang, tidak tepat pada orangnya, pada yang dituju. Karena saya sudah menikah teman-teman. Saya sudah menikah dan itu istri saya. Jadi ya kadang ya lucu sih. Tapi bagus. Itu bentuk kritik bagi sebagian besar orang, anak-anak muda, bahwa janganlah kita pacaran. Kalau memang suka, ya sudah minta aja ke orang tuanya. Tunangan, tukar cincin, habis itu atur waktu menikah, kan begitu. Pesannya sebenarnya itu, pesan yang ingin disampaikan oleh Mas MT itu seperti itu. Cuman kebetulan salah sasaran ke saya. Saya nongkrongnya sama istri. Kalau sama istri kan mau istilahnya mau pacaran kek, mau istilahnya mau apa ya, hangout atau apa, kan itu sudah nggak jadi soal. Kita sudah menikah, dan kebetulan
istri saya juga mantan pacar saya. Kan kalau sudah menikah istilahnya kan mantan ya. Jadi begitu teman-teman. Emang agak aneh ya, agak lucu ya. Seru lah ya. Ternyata baru selancar di dunia YouTube, yang mana kanal YouTube ini kan menyebar kemanapun, tidak hanya untuk teman-teman kita. Kalau di Facebook, Instagram itu tentunya bagi teman-teman yang berteman aja dengan kita, mereka yang akan bisa lihat kita komentar apa. Tapi kalau di YouTube kan enggak. Di YouTube itu semuanya menyebar kemanapun. Ketika masuk rekomendasi YouTube ya sudah, di beranda YouTube-nya siapapun dia akan masuk. Nah disitulah serunya. Ada orang yang bisa ingin mengkoreksi, ingin mengkritik, dan ingin mendukung. Itu suatu hal yang biasa, dan memang harus ada semacam itu. Agar apa? Agar kita itu bisa mengkoreksi diri. Kira-kira konten kita ini bagus nggak? Kira-kira konten kita ini masuk nggak gitu loh. Dalam arti kontennya itu yang mendidik apa tidak, konten itu yang punya pesan apa tidak. Karena banyak kali kan kita bikin konten asal menarik doang, asal viral, udah. Jadi tidak ada pesan yang ditangkap di situ. Yang bisa tidak ada pesan yang bisa ditangkap. Pesannya apa? Pesan positif maksudnya. Untuk membangun mental anak muda. Karena rata-rata kan kalau bicara YouTube, kalau di akun saya itu rata-rata pengguna viewer itu 35-35an lah paling banyak itu. Jadi di situ ini kan angka-angka umur produktif. Jadi ya bagi konten kreator tentunya kita harus menyajikan konten yang menarik tapi juga mendidik dan punya pesan moral yang harus kita sampaikan. Itu yang terpenting sebenarnya teman-teman. Ya apalagi contoh kayak pacaran ini bagus, tapi gimana ya, dunianya kan berbeda kan. Beda kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu Siti Nurbaya mungkin masih istilahnya jarang orang pacaran. Kalau sekarang itu udah pacaran, tapi banyak kok pacaran positif juga banyak. Mereka sudah tunangan tapi mereka istilahnya itu kan hanya bentuk status doang ya. Pacaran dalam arti positif apa? Saling mendukung, saling mensupport satu sama lain, tapi tidak dengan hal yang negatif loh ya. Kalau masih belum boleh dilakukan ya jangan dilakukan ketika masih pacaran. Ya dalam hal yang negatif lah tentunya ya nggak boleh gitu loh. Secara agama nggak boleh, ya udah nggak boleh. Kalau hanya pacaran kan status doang, nggak masalah sih sebenarnya. Tidak dilarang juga, asalkan tahu batasannya apa. Batasannya gimana? Sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh norma ya jangan dilakukan. Status pacaran monggo, gitu aja. Tapi istilah pacaran dalam Islam itu memang nggak ada dalam agama. Istilahnya hanya ta'arufu doang, mengenal. Pacaran pun sebenarnya sih kalau saya maknai bisa jadi begitu, asalkan tidak boleh lebih. Itu aja sih. Jadi terima kasih Mas MT sudah mengingatkan. Dan itu koreksi tidak hanya untuk kami ya, untuk kita, tapi untuk netizen, para pengguna media sosial juga. Memang pada prinsipnya pacaran yang bermakna negatif itu tidak boleh teman-teman. Jangan dilakukan. Kita lebih baik fokus pada pengembangan diri kita. Kalau memang sudah waktunya kita berpasangan, ya monggo. Dan lagi yang perlu diingat, jangan pilih-pilih pasangan. Itu yang terpenting ya, jangan pilih-pilih pasangan. Kalau kalian pilih-pilih pasangan, wah bahaya tuh. Bisa jadi jomblo seumur hidup. Maaf, bukan jomblo seumur hidup bahasanya. Tapi apa ya, kalau bahasa saya dulu di kampus itu jomblo absolut. Nah, jangan sampai begitu. Karena banyak tuh teman-teman kita ini kan masih menjomblo. Masih menjomblo karena entah mungkin mikirnya wah ini masih belum cocok, ini itu dan lain sebagainya. Yang penting perasaan hati dan juga pikiran itu menyatu, seperti kayak saya dengan istri saya. Pacaran sudah 7 tahun ya. Alhamdulillah menikah walaupun banyak rintangan, halang dan rintangan di mana-mana, kayak lagunya ini ya kan. Kerasakti mencari kitab suci di arah barat. Jadi gitu teman-teman. Asik ya, makasih Mas MT atas koreksinya. Ini sekarang kita sudah mau keluar dari tol.
Oh ya, untuk teman-teman yang mau komentar, gak apa-apa komentar apapun, karena memang kebetulan di akun YouTube saya tidak saya hidden untuk komentar-komentar yang itu menohok, yang itu julid, yang itu cenderung agak semisal menghina. Enggak juga. Komentar apapun saya akan terima karena itu bentuk koreksi. Yang namanya kita mau jadi publik ya, maksudnya orang yang akan ditonton banyak orang, kita harus terima apapun itu, koreksi, kritikan apapun kita harus terima. Jangan pernah marah. Masa kalau dulu saya masih culun-culunnya. Loh, nggak bisa? Oh, masih 6.000. Jadi waktu masih culun-culunnya dihina, dicaci maki di media sosial, itu marah, itu kayak orang gila gitu kan. Padahal orangnya nggak tahu di mana. Kayak di Facebook kalau dikomentari, wah itu udah mancak-mancak kita. Janganlah ya kayak gitu. Itu berarti orang yang komentar komentar apapun, apalagi yang mengkritik kita, itu berarti mereka sayang sama kita. Nah, ini juga pesan untuk pemerintah nih. Kalau dikritik jangan marah, jangan malah pakai palu dipukul tuh pengkritik. Itu bentuk sayang sebenarnya. Ya, bagi pemangku kebijakan, ada yang kritik walaupun itu pedas kritikannya, jangan kalian tersinggung. Sudah, enggak apa-apa. Berarti mereka itu sayang daripada mereka itu nggak komentar apapun. Jadi gitu. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Ini sudah sampai di Surabaya karena kita harus cepat antar istri. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, like dan share-nya ya, dan juga tombol loncengnya teman-teman untuk notifikasi video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.